Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karimil ummiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Berbahagia sekali pada siang hari ini, di hari yang mulia, di hari Jumat. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat kita bisa datang ke masjid ini. Kepada almarhum Buya Hamka, bukan cuma seorang ulama, tapi pemimpin nasional dan teladan umat. Kita doakan semoga apa yang beliau bangun memperberat timbangan amal akhirat beliau. Amin ya rabbal alamin. Satu hal yang ingin saya tekankan adalah bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, apapun dan siapapun Anda dengan semua persoalannya. Karena sungguh jalan takwalah jalan menuju sukses itu. Faqad fazal muttaqun. Tetapi takwa yang dimaksud bukanlah takwa yang sambil lalu, namun takwa yang sesungguhnya. Beneran takwanya, betulan, bukan sampingan. Khutbah Jumat pada hari ini berkisar pada rahmat Allah, tapi saya akan fokuskan optimis, bangkit bersama rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. 2013 kelihatannya akan banyak kabut gelap di bumi Indonesia menjelang 2014. Jadi kemungkinan isu gemah ripahnya penuh dengan kabut campaign dan pencitraan. Ada yang beruntung, ada yang merugi dalam konotasi dunia. Ada yang tertawa, tetapi ada juga yang menangis. Namun, sekali lagi hanya orang-orang bertakwalah yang bakal sukses di dalam hidupnya. Sidang Jumat rahimakumullah. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang berkata begini, berangkat dari warahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Artinya lebih luas dari apa saja. Orang yang keluar rumah mencari uang niscaya jadi beruang. Tetapi orang-orang yang keluar rumah mencari rahmat Allah, di mana bumi dipijak, di situ langit kasih tercurah untuknya. Karenanya, pada kesempatan ini menjadi indah jika kita selalu berpikir tentang rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai Anda bekerja atau berbisnis dalam 1 jam bisa menghasilkan 1 miliar. Tinggal pilih mau rupiah atau dolar. Walau ini tidak mungkin, tetapi katakanlah ada. Sehingga penghasilan kira-kira dalam 1 bulan sekitar 200 atau 400 miliar. Jika Allah tidak berikan rahmat oksigen dalam 1 jam, apakah semua uang itu berguna? Menjadi tidak ada maknanya. Bagaimana dengan sinar UV, sinar ultraviolet yang Allah berikan menjadi sumber energi bagi kita semua? Orang-orang yang gagal memahami energi matahari kemudian menjadi penyembah dewa matahari, seperti mereka yang tanpa ekspresi dengan trompet dan ledakan di malam tahun baru, begitulah para penyembah dewa matahari berekspresi. Dia tidak mampu mengekspresikan rahmat Allah dari sumber energi di dunia ini. Sebaliknya, orang-orang beriman lebih dari itu. Dia sadar betul bahwa apa yang dimilikinya dan apa yang didapatinya tidak akan ada artinya tanpa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 2 kisah di dalam kehidupan Rasulullah SAW yang menggambarkan secara
jelas sekali tentang kasih sayang Allah kepada hambanya. Di hadapan para sahabat, ada seorang anak kecil yang menangis mencari ibunya. Bunda, bunda, ibu, ibu. Terisak-isak anak ini kemudian menangis karena tak menemukan ibunya. Rasulullah kemudian perintahkan Umar bin Khattab yang ada di sampingnya untuk peluk anak itu sampai dia terdiam. Di kejauhan didapati seorang ibu yang sedang berteriak mencari anaknya. Ya bunai, anakku, anakku, di mana kamu berada? Anakku. Bayangkan jika bapak atau dengan istri kehilangan putri atau putra balitanya di sebuah pasar yang sangat ramai, tentu kita akan panik. Seperti itulah seorang ibu. Rasulullah SAW kemudian perintahkan kepada Umar bin Khattab untuk segera datangi ibu itu yang kemungkinan ini adalah anaknya. Segeralah datang. Ajaib. Dengan penuh kasih sayang, bunda itu kemudian peluk anaknya dengan erat, disusuinya dengan belayan yang penuh kasih. Rasulullah SAW kemudian berkata kepada para sahabat, kalian kagum dengan ibu yang sangat sayang pada putra atau putrinya itu? Iya, Allah jauh lebih kasih, Allah jauh lebih sayang kepada kita semua ketimbang ibu kepada anaknya itu. Yang dalam riwayat lain digambarkan juga bahwa tidak mungkin Allah melempar ke dalam api neraka hamba-hamba yang disayanginya, hamba-hamba yang dicintainya. Saudaraku, ketika keluar rumah, ketika memulai hari dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, percayalah, Anda sudah mendapatkannya sebelum Anda bekerja. Berapapun dosa yang kita lakukan, ada kisah seseorang yang sungguh hampir berputus asa karena dosa-dosa yang dia lakukan, karena kesalahan yang tidak pernah dia bisa perbaiki. Saya kasih contoh misalnya Amerika. Hutangnya sudah di atas 60% PDB-nya. Jadi negeri ini sudah diambang kehancuran. Sebuah negara boleh berhutang sebetulnya ya maksimal 60% dari pendapatan domestik brutonya, tetapi dia sudah lebih 100%, bahkan 105, sekian persen hutangnya. Semua ekonom di sana sadar betul apa yang menyebabkan ekonomi Amerika sekarang kacau. Penyakitnya adalah hutang. Semua tahu. Biang kerok semua persoalan ekonomi di Amerika adalah hutang. Sebetulnya tidak beda dengan Indonesia. Namun satu hal, setelah mereka mengetahui biang kerok persoalan ekonominya, mereka tidak bisa berhenti dari penyakit berhutang ini. Itu diakui oleh pemerintahan Obama. Maksud saya, di Indonesia pun demikian. Kalau kita tidak mendapatkan rahmat Allah, kalau kita sudah tahu akar persoalan kita, kita tidak akan pernah bisa berhenti berbuat dosa. Dikisahkan, orang ini kemudian hampir putus asa, bahkan kehilangan agamanya. Lalu dia berpesan kepada anaknya, anakku, ayahmu yang berdosa ini, kalau mati bakarlah dia, bakarlah. Si anak tidak terlalu paham apa yang ada di dalam jiwa sang ayah yang sudah hampir putus asa ini. Lalu abunya kau kumpulkan, lempar ke laut. Manusia tak berguna ini. Dikisahkan itu kemudian dilakukan oleh anaknya, dibakar dan abunya pun dilempar ke laut. Dalam sebuah asar. Sampai pada akhirnya mungkin di antara debunya ada yang dibawa oleh laut ke daratan, ada yang mungkin tumbuh bersama pepohonan atau mungkin bersatu dengan gunung. Di akhirat kelak digambarkan atau pada persidangan di hadapan Tuhan atas izin Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, disatukan kembali debu orang ini. Bahkan Allah bisa membuat sidik jarinya persis seperti sidik jarinya yang ada di dunia. Jadi ini bukan suatu yang aneh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya kepada orang ini, kenapa engkau sebodoh itu? Apa yang mendorongmu perintahkan anakmu bakar jasadmu dan larungkan debunya di laut? Kenapa kamu sebodoh itu? Orang ini menjawab,
Tuhan, aku takut pada azab-Mu. Aku takut pada siksa-Mu. Aku takut saat berhadapan denganmu. Tak mungkin jasadku akan berdiri tegak di hadapanmu Tuhan. Karena itu saja. Dia pun kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takut dan ingin kembali kepada Allah. Saudara, tentu hanya orang-orang musyrik yang melakukan peristiwa ini. Dan jangan kemudian kisah ini membuat kita menjadi liberal. Seperti orang-orang yang kehilangan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengatakan bahwa perda syariah hanya memperbanyak perkosaan seperti yang terjadi. Entah dari mana data yang diangkat itu. Salah. Ini karena orang tidak mengerti apa itu syariah. Nanti sedikit saya akan ulas tentang wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Ada umat ini bahkan mohon maaf banyak yang keliru memahami kaidah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang ingin saya tekankan, optimisme yang harus kita bangun. Percayalah, orang yang keluar rumah selalu mencari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka langit tercurah penuh kasih untuknya. Irham man fil ard yarhamuka man fis sama. Sayangilah yang di bumi, maka kamu akan disayangi oleh yang di langit. Saudara-saudara, di antara rahmat terbesar Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Ar-Rahmanu 'allama Al-Qur'an. Kalau kita sudah difahamkan oleh Allah Al-Quran ini, sungguh itulah yang paling penting di dalam hidup ini. Saya ingin kasih contoh. Ini yang mau campaign, yang mau cari pencitraan. Sebetulnya Al-Quran sudah membimbing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di dalam surah Al-Quraisy. Kenapa orang Quraisy ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian dicatat kaum ini yang luar biasa. Li'ilafi Quraisyin. Dari kata-kata i'tilaf. Hatinya orang Quraisy tadinya terpecah belah, kemudian Allah yang satukan. Republik ini dengan pemimpin yang mendapat rahmat Allah, insya Allah akan disatukan hatinya. Umat ini jika berpegang kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana misalnya al ulama warathatul anbiya. Kalau umat ini mau mendengar perkataan ulama yang mendapat rahmat Allah, insya Allah tegak kembali kesatuan umat ini. Saudara, orang Quraisy itu tadinya terpecah belah. Allah yang kumpulkan sehingga mereka semuanya berkumpul di sekeliling Ka'bah. Bukan cuma itu. Atas rahmat Allah kepada bangsa Quraisy, li'ilafi Quraisyin, mereka kemudian diamanahkan untuk menjadi penjaga Ka'bah Al-Bait. Dan lebih dari itu, Allah ilhamkan lagi rahmatnya kepada bangsa Quraisy untuk menjadi bangsa pedagang, dan bukan pedagang eceran, pedagang internasional. Bukan kelas bawah. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasy syita'i was-saif. Melakukan perjalanan dagang di musim dingin ke Yaman dan perjalanan dagang di musim panas ke Syam. Allah yang ilhamkan kepada bangsa Quraisy di tengah perampokan akibat tidak diilhamkan kepada kaum yang lain untuk punya kemampuan jiwa dagang seperti bangsa Quraisy. Tapi lebih dari itu, semua takut merampok atau memungut pungli dari bangsa Quraisy ini. Itulah bangsa yang dimuliakan. Kalau Allah sudah berikan rahmatnya kepada satu kaum, dan insya Allah mudah-mudahan Indonesia dengan pemimpinnya yang mencari rahmat, dengan ulamanya yang mencari rahmat, dengan para pengusahanya yang mencari rahmat, bangsa ini akan menjadi bangsa yang kuat insya Allah. Dan kita cuma diminta bersabar. Tahun 2025, insya Allah populasi umat Islam di dunia akan menjadi yang terbesar. Henry Ford membayangkan, menganalisis bahwa 10 tahun lagi peta Israel akan hapus di muka bumi. Dan sekarang sudah terbukti. Anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang terdiri dari 5 negara kuat itu sudah tidak kuat lagi, percayalah. Rahmat Allah sudah dekat, maka tetaplah berpegang pada posisi seperti ini kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tergiur, jangan terpancing, jangan bermain-main dengan genderang yang ditabuh oleh musuh. Hanya sekedar perjanjian ekonomi, lalu ingin menyatakan bahwa orang yang menyumbang untuk Palestina, menyumbang untuk Gaza, menyumbang untuk Rohingya akan dipidanakan hanya gara-gara nanti akan dapatkan bargaining ekonomi dari Barat. Percayalah, mereka sudah miskin dan mereka tidak bisa lagi bayar hutangnya, tinggal tunggu kehancurannya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'.
Jika di sini ada tim sukses, jika di sini ada pejabat, jika di sini ada pemerintah, siapa saja, percayalah, jika Anda berharap pada rahmat Allah Subhanahu wa taala, Anda berada di jalan yang benar dan akan sampai kepada tujuan. Apa yang harus kita lakukan? Falyabudu rabb hadzal bait. Sembah saja Tuhannya Ka'bah ini. Dirikan salat dengan baik. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ada dua penyakit sosial yang harus kita selesaikan, dan ini hanya bisa diselesaikan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada pemimpin, kepada umat, kepada bangsa yang selalu mencari rahmat Allah. Apa dua persoalan sosial itu adalah allazi at'amahum min ju'. Kalau Anda betul-betul jadi pemimpin dan Anda bisa menggaransi bahwa insya Allah tidak ada yang kelaparan, dan Anda bisa menjamin umat dari rasa takut, wa amanahum min khauf, tidak usah capek-capek dan mahal-mahal kampanye. Allah akan bisikan hati umat. Kamu tidak perlu berbohong dengan kampanyemu. Kamu tidak perlu membuat awan gelap baru lagi di Indonesia ini. Dengan rahmat Allah yang kamu cari, dengan rahmat Allah yang kamu bawa, insya Allah kamu akan dipilih oleh orang banyak. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Yang terakhir dalam khutbah saya ingin sampaikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seringkali kalau kita baca kaidah Muhammad adalah rahmat bagi semesta, langsung pada kaidah toleransi yang berjalan. Sehingga salamnya umat Islam sudah bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, bahkan sampai hum, santi hum. Apa ini? Kenapa umat jadi kehilangan percaya diri seperti ini? Ini akibat ulama-ulamanya yang sudah mulai sekuler dan liberal. Mohon maaf untuk tegas katakan ini. Dulu orang Kristen yang pandai mengucapkan alhamdulillah, astagfirullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang umat Islam bukan cuma menjadi tasyabbuh seperti mereka, tetapi lihat orang-orang lemah umat Islam ini dipakaikan topi sinterklas saat mereka menjaga warungnya itu, yang enggak juga seberapa penghasilannya. Mungkin lama-lama dikasih jenggot putih itu nanti pedagangnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini gara-gara kaidah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin salah tempat. Ini akibat penafsiran-penafsiran liberal yang sedang berkembang tentang Al-Qur'anul Karim. Ketika akal dijadikan sebagai patokan, lihat saja Islam dinistakan. A'udzubillah min dzalik. Ada yang berkata begini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kata ar-rijalu, katanya ini bukan ism tapi dia sifat. Sifat bagi siapa? Sifat kelelakian. Kalau di rumah laki-laki itu memang lebih kuat dari perempuan, dan laki-laki bisa menafkahi perempuannya, maka sifat kepemimpinan kelelakian ini milik laki-laki. Tapi kalau di rumah perempuannya lebih kuat dan perempuannya lebih tinggi penghasilannya, maka ar-rujuliyah, sifat ini katanya punya perempuan. Kan sinting ini namanya. Tapi dalil ini yang dipakai untuk membenarkan rancangan undang-undang keadilan dan kesetaraan gender. Gila betul memang ini. Ada kaidah laki-laki pengecut. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan jerumuskan dirimu ke dalam kehancuran. Jangan main-main bermain kaidah. Baca dulu ayatnya dengan benar sebelum disampaikan ke umat. Misalnya, sebetulnya surat ini turun pada kaum Ansar yang sudah tidak mau lagi berinfak di jalan Allah. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu biaidikum ila tahluka. Dan berinfaklah, yang dimaksud di sini karena dua ayat sebelumnya berkaitan dengan ayat qital dan jihad, maksudnya di sini berinfaklah dengan jihad bil mal, jihad harta. Memang dalam rancangan undang-undang keamanan nasional ini perlu ada penekanan dana anti teroris. Kalau membunuh 7 orang diduga teroris, benar-benar aja innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebetulnya kalau umat Islam diam ini kelewatan. Membunuh 1 orang tanpa alasan yang hak seperti membunuh semua manusia di muka bumi ini. Tapi banyak umat Islam yang diam, umat Islamnya dibunuh. Innalillahi. 5 dibunuh diduga teroris di Bima, 2 diduga teroris di Sulawesi Selatan. Umat diam. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang namanya kesalahan itu nanti di pengadilan diproses. Saudara-saudara, saya ingin katakan begini. Ayat ini pernah disalahgunakan oleh sahabat Nabi.
ketika peperangan hampir terjadi antara dua pasukan besar Islam dan kafir, ada satu orang Islam masuk ke tengah kerumunan tentara musuh yang besar itu, mengacaukan konsentrasi musuh. Di antara sahabat ada yang berteriak, "Wala tulqu bi aidikum ila tahluka." "Hai, kenapa kamu masuk sendirian ke dalam konsentrasi musuh? Jangan bunuh diri." Sahabat yang lain kemudian tegur, "Baik, kamu salah. Ayat itu tidak begini cara menempatkannya. Dia telah melakukan yang benar, menjadi martir, memecah konsentrasi musuh untuk kita masuk ke dalam kekacauan mereka." Ini ayat berkaitan dengan kaum Ansar yang tidak lagi mau berinfak harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, Israel memang bingung. Kok Gaza bisa menang lagi? Dulu butuh 23 hari, 2012 cuma butuh 8 hari memaksa Israel yang paling kuat tentaranya di muka bumi untuk mengangkat bendera putih. Dari mana biayanya? Kode perangnya kemarin dengan kode Hijar atau Sijil. Mereka memakai Quran sebagai kode perang untuk menghantam Israel, dan Israel di Tel Aviv dan Yerusalem itu seperti kota mati. Sementara di pintu Rafah, mujahidin sudah antri ingin masuk lagi ke Gaza. Yang menarik begini, kenapa dia menggunakan kode Hijar atau Sijil? Ini roket. Satu harganya itu kalau dia beli $200.000. Sekarang dia bisa produksi sendiri tanpa bisa dideteksi oleh Israel dengan harga yang sangat rendah. Dan bantuan Islam sudah cukup besar ke sana. Alhamdulillah. Ini yang dia kaget. Itu makanya perlu ditekan umat Islam, jangan sampai ada jihad bil mal. Saudara-saudara, Indonesia ini dibangun. Saya berkata begini, optimislah. Kalaupun kita susah-susah sebentar, insya Allah, mudah-mudahan Israel sudah hapus sebelum 10 tahun, insya Allah. Ada indikasi-indikasi kuat secara politik, secara ekonomi, dan secara pertahanan, bahwa insya Allah Islam akan bangkit bersama rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih yang dimaksud sebagai penutup khutbah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita akan dalam kenikmatan yang penuh jika kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita akan dalam perlindungan penuh, proteksi dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita menghindari apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan dipelintir-pelintir dengan toleransi yang menjadi bebas kesannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebagai kesimpulan materi, jika ingin umat ini bangkit, optimis bersama rahmat Allah, ada sebuah riwayat yang sahih, pesan dari Nabi SAW begini: Ra'su kulli amrin al-Islam, wa imaduha as-salah, wa dharwatu sanamiha al-jihadu. Ada 3 poin. Kalau Anda ingin jadi orang penting di Indonesia ini, bukan menjadi pemenang kontes kampanye atau menjadi tim sukses orang yang menang, bukan orang penting di situ. Kalau Anda ingin jadi orang penting, setiap keluar rumah yang harus ada dalam benak Anda adalah al-Islam. Berapapun gaji Anda, berapapun tingginya jabatan Anda, kalau tidak ada di Islam, tidak ada Islam dalam pekerjaan Anda bukan orang penting. Itu versi Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ingin jadi orang penting, ra'su kulli amrin al-Islam. Bendera Islam yang harus kau bawa. Di tengah tekanan siapapun, kamu akan jadi orang penting. Berapapun gajimu, apapun jabatanmu, kalau kamu bawa Islam, kamu jadi orang penting di mata Allah dan Rasulnya. Tetapi imaduha as-salah, tiangnya adalah salat. Dirikan salat.
Salat tentu harus berefek kepada salat yang bersifat fungsional yang sama-sama kita ketahui, seperti yang Allah perjanjikan kepada Bani Israel. Wa idh akhadna mitsaqa Bani Israel la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin-nasi husna, baru wa aqimus shalah. Akhlak juga yang mesti baik di luar. Dengan Islam dan sholat, insya Allah kita akan penting dan mulia. Tapi kalau ingin menjadi orang paling tinggi status sosialnya di hadapan Allah dan Rasulnya, menjadi orang istimewa, wa darwatu sanamiha al-jihad, berjihadlah di jalan Allah. Dan di Indonesia kita harus berjihad melawan korupsi, berjihad berjuang melawan kebodohan, berjihad memperjuangkan Islam yang sedang dinistakan. A'udzubillah min dzalik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Hati-hati dengan gerakan atas nama Islam yang sedang mengkafirkan para sahabat. Wa ala sahabati ajma'in Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, tolonglah saudara kami yang sedang berjuang di Suriah. Tolonglah umat Islam yang sekarang berusaha untuk memerdekakan dirinya di Suriah. Belalah umat Islam yang dalam penderitaannya di Suriah. Ya Allah, tolong pula saudara-saudara kami muslimin wal muslimat, mujahidin yang sedang tegakkan agamanya di Palestina, di Rohingya, dan di seluruh belahan dunia Islam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.